Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, garam yang tawar. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 35 dan di dalam ayat yang ke-34 berkata demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa garam mempunyai beberapa fungsi. Pertama, garam memberi rasa. Begitu juga tentunya kehadiran orang percaya. Dimanapun kita berada, seharusnya kita dapat memberikan rasa, memberi warna, memberikan sesuatu yang indah. Yang kedua, garam juga berfungsi untuk mengawetkan, dan yang ketiga, garam juga memberi fungsi mencegah pembusukan. Kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang rusak karena dosa dan hawa nafsu daging sedang menguasai dunia ini. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya adalah mencegah pembusukan dunia ini. Sehingga di mana orang benar ada, orang benar selalu mengingatkan akan bahaya kebusukan dosa, dan di situ kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Saudaraku, dalam ayat-ayat bacaan ini, Yesus sedang bicara tentang ketegasan dalam mengiring Yesus. Mengapa hidup orang Kristen harus begitu tegas, keras, dan disiplin? Yesus berkata, jika garam itu sudah menjadi tawar, maka akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya, jika kita menjadi orang percaya tetapi tidak bisa memberi pengaruh yang baik, tidak bisa mencegah pembusukan, maka hidup Kristen kita tidak akan ada artinya lagi. Karena itu dari ayat bacaan hari ini kita akan belajar apa artinya garam yang tawar atau sudah tidak asin lagi. Yang pertama, garam yang tawar adalah sesuatu yang sudah tidak berguna lagi. Garam yang tawar tidak akan bisa dipakai untuk hal yang lain. Garam diperlukan karena dia dapat memberikan rasa asin. Orang percaya hadir di muka bumi ini tujuannya adalah untuk memberi rasa. Karena dunia ini adalah dunia yang menjenuhkan, dunia yang membosankan. Karena itu dunia membutuhkan orang-orang percaya yang dapat memberi rasa, memberi warna, dan memberi pengaruh yang luar biasa. Waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari segala ikatan dosa. Kita diberikan damai sejahtera. Lalu hidup kita berarti karena hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, apa artinya garam yang menjadi tawar? Yaitu garam yang tawar pasti akan dibuang. Garam yang sudah tawar percuma disimpan. Garam itu tidak ada gunanya lagi, karena itu harus dibuang. Begitu juga orang percaya yang hanya bisa bicara tentang Tuhan tetapi tidak punya kualitas hidup yang jelas akan dibuang. Lingkungannya tidak akan bisa menerima dia. Orang akan memandang dia sebagai orang yang aneh, yang hanya ngomong tentang Tuhan tetapi hidupnya sama sekali tidak menunjukkan ciri Kristus. Tetapi orang percaya yang memiliki kualitas hidup yang berbeda bisa kita lihat dari kehidupan Daniel dan Yusuf. Orang boleh merancangkan apapun, tetapi jika hidup kita dekat dengan Yesus, jika hidup kita senantiasa menjadi garam dan terang, kita tidak perlu menjadi takut. Dan yang ketiga, apa artinya garam yang tawar? Jangan kita berpikir saya kan sudah menerima Yesus, karena menerima Yesus bukanlah akhir segala-galanya. Menerima Yesus hanyalah awal untuk kita berjalan bersama dengan Yesus.
Kalau kita hanya menerima Yesus tetapi kita tidak memiliki tekad untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, maka akhirnya penghukuman juga yang harus kita terima. Orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya pasti akan berbuah. Pasti hidupnya akan menjadi terang dan pasti hidupnya akan menjadi garam buat sesamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa hidup Kristen kita memang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi kita harus tetap bersyukur karena semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita agar kita dapat menjadi orang percaya yang menjadi garam, yang artinya dapat mempengaruhi, memberi rasa dan mencegah pembusukan, sehingga lewat hidup kita kemuliaan kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah garam yang harus dapat memberi rasa bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi lingkungan di mana kami ada, dan kami sebagai garam, kami harus tetap memberikan rasa yang sesungguhnya sehingga kami tidak dibuang dan diinjak-injak orang. Lebih daripada itu, biarlah peran kami, tugas kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh melakukan apa yang menjadi panggilan kami, yaitu pergi memberitakan Injil, menjadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Pakai kami semua Tuhan, pada hari ini lewat tuntunan firman-Mu, hidup kami boleh berdampak dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.